Halo teman-teman semua, salam jumpa kembali dalam acara video YouTube kali ini. Ini merupakan video pertama saya, di mana saya akan menjelaskan cara analisis butir soal dengan menggunakan aplikasi Parscale model 1PL. Nah, langkah-langkahnya adalah yang pertama, kita siapkan terlebih dahulu data file respon jawaban siswa yang sudah diketik dalam bentuk notepad berekstensi .dat. Kemudian yang kedua itu kita juga harus siapkan data file paket soal ya, dimana kalau kita menganalisis menggunakan lebih dari satu paket soal, misalnya paket A, paket B, paket C dan seterusnya yang berekstensi .prn. Kemudian yang ketiga adalah kita siapkan data sintak atau file perintah dalam notepad berekstensi Parscale atau .psl. Kemudian dari ketiga file data, .dat, prn, PSL ini kita buatkan dalam satu folder ya, dia tidak terpisah. Kemudian langkah berikut itu adalah kita siapkan aplikasi Parscale yang sudah diinstal di laptop ya. Nah, langkah yang pertama adalah tadi data file respon, gambaran data file respon yang sudah diketik dalam bentuk notepad++ seperti ini. Jadi di sini ada kolom identitas peserta responden, kemudian ada kolom respon jawaban siswa, kemudian di situ ada angka 9 ini menyatakan pengkodingan paketnya ya, paket soalnya. Kemudian dari sini setelah kita mengetik data ini perlu kita simpan file dokumen ini dengan nama file. Misalnya di sini saya memberi nama filenya adalah yosep_ujicoba.prn ya. Jadi nama filenya terserah dari kita mau isinya seperti apa, namanya seperti apa, yang penting bahwa berekstensi .prn. Kemudian data file paket soalnya, paket soal omitnya seperti ini. Jadi kita mengetik identitas ya, nomor peserta, kemudian ada angka 99 ini untuk menjelaskan paket soal nanti. Apakah dia menjawab paket soal A, B, C, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah data file sintak, data perintah, di mana data perintah ini berekstensi .psl ya. Nah, di sini saya gunakan nama filenya yosep.psl. Nah, isi data perintahnya itu adalah komen ya. Di dalamnya itu adalah komen. Nah, yang perlu kita isi adalah setelah komen kita memberikan komentar di sini. Jadi contoh di sini adalah analisis data untuk 2015 peserta tes fisika, data dianalisis dengan aplikasi Parscale model 1PL. Kemudian kita mengisi file ya, file df name-nya. Di sini kita yang perlu kita perhatikan adalah kita mengubah data yang ada di dalam kutipan dengan tidak merubah ekstensinya. Misalnya di situ .prn-nya tetap, kita hanya menggantikan misalnya di sini yosep_ujicoba. Ini yang kita ganti, sementara .prn-nya tetap seperti tadi ya yang di file sebelumnya. Kemudian yang omit juga sama, yosep_omit.dat. Nah, kemudian di sini save ya. Jadi setelah ini kita udah save di sini. Parameternya kita gunakan yosep.par, kemudian skornya yosep.sco ya. Kemudian input identitas itu ada 15 kolom ya. 15 ini menunjukkan kolom ya, kolom identitas itu ada 15 kolom. Kemudian total numbernya itu ada 93, kemudian number testnya 1, panjangnya 93. Kemudian di sini ada 15A1. 15A1 ini menunjukkan identitas responden, kemudian 93A1 itu menunjukkan data responden. Kemudian dari sini kita mengisi lagi number of kategorinya itu ada 4, karena kategorinya dari originalnya 1, 2, 3, 4 ya. Kemudian kita kalibrasi untuk data parsial, dan data parsial ini khusus untuk yang model 1PL ya, model 1PL. Kemudian ada logistik, endports-nya 15 ya. Ini bawaan dari mesin aplikasi Parscale. Kemudian setelah kita mengisi semua ini,
kita simpan ya, simpan dengan nama file berekstensi PSL. Selanjutnya kita membuka aplikasi PowerScale yang sudah diinstal. Di sini ada tampilan di desktopnya PSL Win Source. Jadi di sini kita kliknya 2 kali sehingga muncul seperti gambar berikut. Lalu kita klik run lagi, klik run, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini kita diminta untuk membuka open dokumen. Open dokumen, kita pilih yang berekstensi PSL. Nah, tadi ekstensi PLS-nya itu adalah syntax.psl. Kemudian kita klik di open. Setelah kita buka, ini membuka kembali file perintah tadi ya. Jadi file perintah seperti yang tadi kita sudah ngetik tadi. Jadi jika ada perubahan, bolehlah kita mengubah pada bagian yang ada kutipannya. Sementara yang lainnya tetap, apalagi yang seperti ekstensinya PRN itu tetap, itu tidak boleh kita rubah karena itu bawaan dari mesin PowerScale-nya. Kemudian setelah kita edit file perintah, kita save dokumen ya. Setelah kita save, kemudian langkah selanjutnya itu adalah kita pilih run. Run yang ada di sini kita klik run, kemudian nanti akan muncul run all. Kemudian kita pilih run all. Nah, setelah kita run all nanti akan muncul tampilan seperti ini ya, tampilan seperti ini. Nah, di sini nanti kita akan melihat hasilnya ya. Hasil kita membaca hasil outputnya seperti ini. Jadi kita lihatnya di menu output. Nah, di sini ada PH0, ada PH1, ada PH2 dan PH3. Nah, bagaimana bentuknya di PH1, PH2, PH3 dan PH0? Nah, PH0 itu berisi tentang informasi file syntax tadi. Nah, file syntax file perintah tadi kita ngetiknya nanti akan munculnya di PHO. Misalkan saja nanti dalam kita mengeran terus ada error di sana, maka kita bisa mengeceknya di PHO ini ya, PHO, informasi tentang file syntax. Kemudian di PH1 itu berisi tentang informasi analisis butir secara klasik. Nah, di sana ada persentase total responden, kemudian ada koefisien serial daya beda secara klasik. Nah, di sini kita lihat contohnya seperti ini. Nah, item butir nomor 1 dari total responden 2015, not present-nya 0, omit-nya 0, dengan kategorinya 1 itu ada 174 peserta didik yang menjawab. Kategori 2 itu 1018, kategori 3 727, kategori 4 96. Dengan persentasenya not omit-nya 0,0, omit-nya 0,0. Kemudian kategori 1 itu ada 8,6%. Kategori 2 50,5%, kategori 3 36,1%, kategori 4 4,8 dan seterusnya. Jadi ini untuk analisis secara klasik. Kita lihat di PH1. Selanjutnya kita lihat di PH2. Untuk PH2 itu analisis terkait dengan butir ya, butir soal. Di sini ada 3 parameter yang kita lihat, itu ada slope, ada location dan ada guessing. Nah, karena di sini ada yang kita analisis itu adalah 1 PL, maka parameter slope dengan faktor guessing ini kita stabilkan, kita konstankan, sehingga misalnya di sini kita lihat slope-nya itu 0,510 dan seterusnya dari item 1 sampai item terakhir. Faktor guessing juga sama, sehingga untuk analisis model 1PL kita hanya melihat satu parameter, yaitu location ya, location atau tingkat kesulitan butir. Misalnya di sini item nomor 1 itu tingkat kesulitannya adalah 0,348. Kemudian misalnya di sini butir nomor 4 itu tingkat kesulitannya min 1,556 dan seterusnya sampai di yang terakhir ya. Kemudian di PH3 itu ada analisis kemampuan setiap peserta didik ya, setiap peserta tes. Nah, di sini misalnya kita lihat peserta nomor urut 1 kemampuannya itu adalah min 1,3760. Kemudian peserta nomor urut 2 min 0,8835. Nah, kalau kita mengacu pada garis lurus kemampuan ability seseorang yang terbentang dari min tak hingga sampai dengan plus tak berhingga dengan titik nolnya itu adalah kemampuan rata-rata, maka orang nomor 1 dengan kemampuannya min 1,3760 itu berada di bawah kemampuan rata-rata.
dan seterusnya. Itu cara kita membaca, menganalisis kemampuan setiap siswa. Kemudian ada fungsi informasinya ya. Jadi untuk melihat fungsi informasinya itu kita pilih run, kemudian kita pilih plot. Nanti hasil tampilannya modelnya seperti ini. Nah, kita lihat yang pertama untuk item karakteristik kurva atau ICC-nya, model tampilannya seperti ini. Nah, di sini misalnya kita menganalisis item karakteristik kurva untuk item nomor 1. Nah, di sana kita lihat, kita perhatikan bahwa kemampuan min 1 ya, orang yang memiliki kemampuan min 1 untuk menjawab peluang ya, untuk menjawab peluang yang paling tinggi itu ada pada kategori itu ada pada kategori 2 ya. Jadi misalnya ini paling tinggi di situ, jadi min 1 itu kategori 2 itu yang warna biru, itu kemampuannya peluang ya, peluang untuk menjawab benar. Kedua, peluang untuk menjawab benar untuk mencapai kategori 2 itu berada pada 0,5 ya. Itu berada di antara 0,5 kemampuannya di sana. Sementara yang paling rendah ya, peluang untuk mendapatkan jawaban benar itu adalah yang untuk mencapai kategori 4. Jadi orang dengan kemampuan min 1 peluang untuk mencapai kategori 4 itu paling rendah. Sementara yang paling tinggi itu ada pada kategori 2. Sementara untuk kategori 3 dan 1 itu masih berada sekitar 0,30 di sini. Peluangnya 0,30. Selanjutnya kita lihat tentang informasi tes, kurva informasi tes. Di sini ada informasi kurvanya, kemudian ada standar errornya. Jadi yang warna merah titik-titik ini, warna merah ini adalah standar errornya. Kemudian yang warna biru itu adalah informasi kemampuannya ya. Jadi kalau kita mengacu pada kurva ini, titik potong antara kedua kurva ini yang paling rendah itu berada pada titik ini sekitar minus 2,6 ya, minus 2,6. Sementara yang paling kanan itu ada minus 2, bukan minus, tapi plus 2,8. Jadi dapat kita simpulkan bahwa responden dengan kemampuan min 2,4 sampai dengan kemampuan plus 2,8 bisa mengerjakan soal ini. Sementara kalau siswa dengan kemampuan di luar dari situ itu tidak bisa menjawab ini, apalagi kalau kemampuannya min 3, itu dia akan sulit untuk menyelesaikan soal ini dengan baik. Kemudian di sini ada tabel grafik histogramnya dari kemampuannya. Jadi kalau kita perhatikan ini kurvanya berbentuk normal, kurva normal. Tapi kalau kita melihat lebih detail lagi bahwa kecenderungan kemampuan itu masih berada lebih tinggi, itu masih berada di bawah rata-rata, nolnya lebih tinggi di bagian sebelah kirinya ya. Jadi ini yang sedikit saya gambarkan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan apabila dalam penjelasan tadi ada salah pengucapan, salah kata, sebelumnya saya mohon maaf. Dan kita berjumpa kembali dalam acara video kali berikutnya. Sekian dan terima kasih.